Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Natalia, NIM B04210008, kelas Gizi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Ketahanan Pangan sebagai tugas UTS dari mata kuliah Hukum Kesehatan. Dosen pengampu, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dewi Rahmayani, SGZ MSI. Pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif, secara berkelanjutan. Hukum ketahanan pangan menurut para ahli yaitu: yang pertama, menurut Jeffrey Sachs. Sachs mengemukakan bahwa ketahanan pangan adalah elemen kunci dalam mencapai pembangunan keberlanjutan dan penentasan kemiskinan. Yang kedua, menurut Amartya Sen. Sen menyoroti pentingnya akses terhadap pangan dan berfokus pada konsep kesejahteraan yang mengukur ketahanan pangan dari sudut pandang individu. Yang ketiga, menurut Norman Borlaug. Borlaug dikenal sebagai Bapak Revolusi Hijau karena kontribusinya dalam peningkatan produktivitas pertanian dan pengurangan kelaparan. Yang keempat, menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO, menyediakan kerangka kerja yang lebih teknis untuk mengukur ketahanan pangan yang mencakup 4 dimensi utama, yaitu ketersediaan, akses, kemanfaatan, dan stabilitas pangan. Yang kelima yaitu menurut MS Syaminathan. Syaminathan adalah seorang ilmuwan pertanian terkemuka, menciptakan konsep revolusi hijau yang berfokus pada peningkatan produksi pangan melalui teknologi pertanian. Tujuan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 4 tentang penyelenggaraan pangan bertujuan untuk: yang pertama, meningkatkan kemampuan dan produksi pangan secara mandiri. Yang kedua, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok, dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Yang kelima, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri. Yang keenam yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Yang kedelapan, melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Aspek ketahanan pangan. Pemenuhan pangan dan gizi masyarakat dapat ditentukan dari sistem. Sistem ketahanan pangan dibagi menjadi 3 aspek yang terdiri dari: yang pertama, ketersediaan pangan. Pangan bergizi yang cukup dengan kualitas baik tersedia bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Ketersediaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: yang pertama, produksi. Banyaknya jumlah dan jenis makanan yang tersedia
untuk masyarakat. Yang kedua, distribusi. Bagaimana makanan tersedia atau dipindahkan secara fisik, dalam bentuk apa, kapan, dan kepada siapa. Yang ketiga, pertukaran. Berapa banyak makanan yang tersedia dan diperoleh melalui mekanisme pertukaran seperti barter, perdagangan atau pinjaman. Yang kedua yaitu keterjangkauan pangan, adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Yang ketiga yaitu keamanan pangan, adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, makanan dikatakan aman baik kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi, namun penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif, maka diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman atau B2SA yang dimulai dari keluarga.